Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Perkenalkan, saya Amanda Aurelia Cahaya Ramadan dengan NIM 23106-11415 dari kelas A Hukum Pers. Jadi di video kali ini saya mau mengajak teman-teman sekalian buat membedah satu isu yang lagi hangat banget di dunia hukum dan juga media. Jadi di sini kita bakal bahas tuntas tentang putusan MK nomor 145 garing PUU garing 23 garing 2025, tapi kita teropong khusus dari kacamata perlindungan jurnalis saat lagi bertugas di lapangan. Nah, teman-teman sadar nggak sih kalau selama ini kita sering banget dengar pers itu katanya pilar keempat demokrasi. Nah, itu kedengeran keren banget kan? Tapi realitanya di lapangan, profesi jurnalis atau wartawan itu tuh taruhannya besar banget loh teman-teman. Sering banget mereka ini dapat intimidasi, dikriminalisasi, atau bahkan langsung dilaporkan ke polisi saat lagi nyorot kasus-kasus sensitif. Nah, untungnya MK ini baru aja ngeluarin putusan nomor 145 ini yang digandang-gandang bakal jadi tameng baru buat perlindungan para jurnalis. Oh, kok bisa? Nah, jadi kita bahas bareng-bareng di sini ya. Tapi biar kita satu frekuensi, di sini kita lihat dulu nih awal mulanya kenapa sih masalah ini nih bisa nyampe ke meja Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi perkara ini nih berakar dari pengujian pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers. Nah, yang mana bunyi pasal 8 itu tuh sebenarnya terdengar simpel banget ya teman-teman. Isinya tuh gini, dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapatkan perlindungan hukum. Nah, pasti teman-teman mikir kan, loh kan udah bagus bunyi pasalnya, udah dibilang dapat perlindungan hukum, terus kenapa digugat lagi? Nah, jadi masalahnya di lapangan ini nggak seindah itu teman-teman. Kalimat mendapat perlindungan hukum ini ternyata sumir banget alias multitafsir. Karena ya nggak ada penjelasan operasionalnya. Pasal ini nih malah jadi nggak mempan. Efeknya apa? Efeknya jadi banyak banget oknum, bisa pejabat, bisa tokoh publik atau korporasi, yang mana mereka ini nggak terima gara-gara bobroknya ini dibongkar lewat pemberitaan. Biasanya mereka ini langsung pakai jalan pintas teman-teman. Biasanya jurnalisnya misalnya dia langsung dilaporkan ke polisi pakai pasal-pasal pidana di KUHP atau UIT, atau malah digugat perdata ke pengadilan dengan tuduhan perbuatan melawan hukum atau PMH. Nah, jadi perlindungan hukum yang katanya ada di pasal 8 itu tuh kan jadinya zong ya. Karena jurnalisnya ya tetap bisa langsung diseret ke jalur hukum tanpa ada filter apapun. Nah, fenomena ini nih jadi bikin posisi jurnalis di Indonesia tuh jadi rentan banget. Nah, melihat kondisi yang makin nggak sehat buat kebebasan pers ini, MK akhirnya ketok palu lewat putusan nomor 145 garing PUU garing 23 garing 2025 ini. Hasilnya, MK mengabulkan gugatan para pemohon buat sebagian dan menyatakan kalau frasa perlindungan hukum di pasal 8 UU Pers itu adalah inkonstitusional bersyarat. Maksudnya apa tuh inkonstitusional bersyarat? Nah, jadi artinya pasal itu tuh tetap berlaku, tapi tafsirannya ini harus diubah total sesuai dengan kemauan MK. Jadi lewat putusan ini MK bikin aturan main baru yang bunyinya nih kira-kira kayak gini. Polisi nggak boleh asal periksa pidana dan hakim nggak boleh langsung menyindang gugatan perdata terhadap jurnalis yang sudah kerja sesuai dengan kode etik. Kecuali kalau semua mekanisme penyelesaian sengketa di bawah Dewan Pers ini udah dipuh dan nggak menemukan jalan keluar. Nah, poin ini nih yang mahal banget. MK secara nggak langsung kan lagi masukin dua prinsip hukum yang keren nih di dunia pers, yaitu restoratif justice dan juga ultimum remedium. Nah, di sini MK mempertegas kalau ada orang yang ngerasa dirugikan dengan sebuah berita, mereka wajib hukumnya lewat pintu Dewan Pers dulu. Gunakan yang namanya hak jawab dan juga hak koreksi. Jadi nantinya Dewan Pers yang bakal nilai ini produk jurnalisnya ini benar atau melanggar etik. Jadi polisi atau pengadilan ini nggak boleh langsung main sikat aja di depan mereka. Jadi mereka ini harus nunggu rekomendasi dari Dewan Pers dulu. Nah, sekarang kalau kita bedah dari aspek perlindungan jurnalis, apa sih efek dari putusan MK ini buat teman-teman wartawan yang mungkin lagi melakukan liputan di lapangan? Nah, jadi pertama, jelas ini tuh membuang yang namanya chilling effect atau efek ketakutan.
Bayangin aja ya teman-teman, dulu jurnalis kalau mau nulis berita investigasi korupsi tuh mikirnya pasti ribuan kali. Takut tiba-tiba besoknya nih dapat surat panggilan polisi atau digugat miliaran rupiah yang bikin mereka miskin 7 turunan mungkin. Nah, sekarang mereka punya kepastian hukum. Selama mereka kerjanya benar, cover both slides dan patuh sama kode etik jurnalis, mereka insya Allah bakalan aman karena dilindungi oleh pameng putusan MK ini. Nah, terus kedua, putusan ini nih mendudukan masalahnya pada porsinya. Kalau kesalahannya ada di produk berita, ya selesainya pakai produk berita lagi, misalnya lewat ralat atau permintaan maaf, bukan malah dijeblosin ke sel penjara. Tapi perlu diingat ya teman-teman, perlindungan ini nih sifatnya bersyarat dan juga timbal balik. Putusan MK ini bukan tiket sakti yang bikin jurnalis jadi kebal hukum atau bisa seenaknya. Tameng ini bisa bilang cuma berlaku buat jurnalis profesional aja. Kalau ada oknum yang ngaku-ngaku jurnalis tapi kerjanya meras orang, bikin berita bohong demi pesanan politik, ya mungkin perlindungannya akan hangus. Mereka tetap bisa langsung dipidana seperti biasanya. Meskipun putusan MK ini kedengarannya indah banget, jujur aja tantangan di lapangan tuh masih besar banget. Masalah utamanya ini ada di tingkat aparat penegak hukum, terutama polisi-polisi yang ada di tingkat polsek, polres, atau polda di daerah. Dan gak semua aparat ini langsung dapat sosialisasi atau paham soal putusan MK ini. Seringkali kalau misalkan ada tokoh kuat di daerah itu ngelaporin jurnalis, laporan polisinya tetap aja diproses tanpa menunggu koordinasi dari Dewan Pers. Nah, makanya setelah putusan MK 145 ini, PR besarnya itu sebenarnya adalah sosialisasi masif. Kapolri, jaksa, dan juga Mahkamah Agung harus cepat-cepat bikin aturan turunan seperti surat edaran atau peraturan Kapolri supaya semua anak buahnya ini di daerah itu tahu kalau aturan mainnya itu udah berubah. Dan nggak boleh ada lagi tuh yang namanya asal panggil atau asal sidang perkara pers. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Gak kerasa kalau kita ini udah ada di penghujung video. Jadi melalui putusan MK ini, itu bisa dibilang merupakan angin segar dan kemerdekaan manis buat demokrasi kita. Dengan lewat putusan ini, negara akhirnya tuh sadar kalau jurnalis itu tuh butuh perlindungan nyata, bukan cuma janji manis di atas kertas undang-undang. Jadi perlindungan jurnalis itu tuh penting, bukan demi gaya-gayaan profesi mereka, tapi kita semua nih sebagai masyarakat, biar kita nih tetap dapat informasi yang jujur, berani, dan apa adanya tanpa perlu disetir sama penguasa. Karena kalau persnya aja udah ketakutan dan bungkam, ya demokrasi kita udah selesai. Mungkin itu aja obrolan kita dari analisis ini mengenai putusan MK nomor 145 dari perspektif perlindungan jurnalis. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau misalkan ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.